novel Dosenku Suamiku. Di teras toko sudah ada Ibu Nara yang menunggu. Melihat Audia sudah datang, Ibu Nara merasa senang dan menuju Audia. Audia cepat turun dari motor membawa beberapa tas plastik berisi kue. Alvin pun membantu membawakan tas plastik yang lebih besar. Ibu Nara menerima lalu menurunkan di kursi dan segera menghampiri Alvin dan membawa sebagian pesanan yang dibawa Alvin. Ibu itu menaruh kue pesanan itu ke etalase dengan cepat rapi. Audia dan Alvin ikut membantu. Tidak berapa lama semua sudah selesai tertata rapi. Mbak Audia, kue-kuenya enak banget loh. Ini aku promosikan ke teman-teman ibu juga teman anak ibu. Mereka tertarik dan ingin mencoba langsung. Ucap Ibu Nara bersemangat. Maaf Bu Nara, terima kasih pujiannya. Tapi kok tahu kalau kue yang aku buat enak? Ibu kan baru pertama beli. Dan langsung banyak. Tanya Audia sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Merasa ada yang perlu diluruskan dengan memastikan apa yang diucapkan Ibu Nara barusan. Mama, sudah selesai Ma. Aku bantu. Silva datang menghampiri ibunya buru-buru untuk membantu setelah selesai mencuci. Silva, ucap spontan melihat Silva. Kamu di. Silva kaget melihat Audia. Kalian saling kenal. Ibu kok tidak pernah lihat. Ini tadi aku pesan kue banyak dari Mbak Audia. Minggu lalu Hana kan ngasih kue. Kebetulan ibu jualan kue. Ibu tanya nomor kontaknya, mau pesan. Soalnya kuenya enak banget. Jadi, pesan banyak untuk jual lagi. Ucap Ibu Nara. Mendengar itu, Audia paham. Pertanyaan yang diajukan tadi sudah terjawab dengan jelas. Iya kita temanan, Bu. Hana juga temanku. Terima kasih pujian Ibu. Masih belajar buat kue. Jawab Audia. Iya, Ibu kan masih kerja saat Audia main ke sini. Jadi kue itu buatan kamu, Di, bener enak banget loh. Sambung Silva. Pasti ini belajar dari ibu sendiri atau diajari mertua kan? Tanya Ibu Nara dengan tersenyum sambil menggoda Audia. Mendengar kata mertua, Audia dan Alvin teringat Ibu Sriwedari yang baru saja meninggal beberapa bulan lalu. Alvin tiba-tiba batuk, lalu mencoba menahan. Audia dengan cepat mengambil air yang ada di tas memberikan ke Alvin. Masnya gak apa-apa. Gak kok, jawab Alvin setelah meminum air, merasa baikan. Baik Audia dan Alvin menahan gejolak rasa di hati. Semua tidak ada hubungan dengan Ibu Nara dan Silva. Tetap bersikap biasa seolah tidak ada apa-apa. Suaminya tidak apa-apa, ucap Ibu Nara sambil memperhatikan suami Audia lebih seksama. Suamimu ganteng, badannya bagus. Pasti orang kota, lanjut Ibu Nara. Pujian itu membuat Audia tadi melo berubah tersenyum malu. Wajah Audia menjadi memerah. Alvin pun ikut tersenyum. Setidaknya menghibur hati Audia dan Alvin. Suamiku dari desa tapi tinggal di desa juga. Jawab Audia. Lalu, obrolan mereka berlanjut dengan santai untuk beberapa saat. HP Audia dan Alvin berbunyi bersamaan, ada telepon masuk. Alvin dan Audia pamit untuk menerima telepon itu. Ibu Nara mempersilahkan sambil tersenyum. Ibu Nara gemas mendengar nada dering suara anak kecil di HP Audia. Alvin keluar lebih dulu menuju motor yang terparkir di halaman toko. Audia sendiri, keluar duduk di emperan toko. Audia menerima dan video call itu tersambung. Assalamualaikum, Non Audia. Arza dan Aira ingin pulang sama Non. Ucap Kana. Tuan mana? Ucap Yuna yang ikut nimbrung bersama Arza dan Aira. Waalaikumsalam, iya. Jawab Audia pelan. Audia agak menjauh dari emperan toko sambil mengecilkan volume suara.
Lalu menyambung lagi isyarat untuk tidak memanggilnya seperti itu. Silva yang tidak jauh dari Audia terkejut. Ibu Nara lebih terkejut daripada Silva. Mereka saling beradu pandang saat mendengar itu. "Fa, teman kamu itu orang kaya sekali ya. Pembantunya saja panggilnya seperti itu." Ibu Nara berbisik menanyakan ke anaknya. "Gak tahu, Bu. Aku gak pernah main ke rumahnya saat dulu masih sekolah. Tapi pas jualan di bazar, aku diajak masuk ke ruang VIP. Dapat tiket gratis katanya. Orang-orang penting di sana begitu menghormati dia dan suaminya. Aneh kan, Bu? Aku juga ketemu Hana." Jelas Silva singkat. "Orang-orang penting begitu hormat. Berarti tebakan ibu benar. Audia bukan sekedar kaya tapi kaya sekali. Coba lihat kue-kue pesanan ibu dari temenmu. Beda dari yang kita buat. Soal rasa sudah pasti enak. Di daerah kita belum ada loh. Bener kan?" Silva memperhatikan kue-kue tersebut dan mengingat saat pertama kali mencoba kue itu. Sesaat kemudian Silva mengangguk, tanda membenarkan apa yang diomongkan ibunya. Melihat Audia beranjak, Ibu Nara pura-pura merapikan kue. Silva sendiri pura-pura mengelap etalase. Audia menghampiri mereka, diikuti Alvin dari belakang. Audia dan Alvin pamit pulang untuk menjemput anaknya sekolah. Ibu Nara dan Silva dengan tersenyum ramah mempersilahkan. Silva mengantar sampai di pinggir jalan. Lalu melambaikan tangan saat Audia dan Alvin sudah beranjak jalan. Setelah motor Audia agak jauh, Silva berbalik. Berjalan agak cepat ke toko. Ibunya masih berdiri sebelah etalase yang juga memperhatikannya. Audia baru saja sampai di sekolah. Si kembar langsung berlarian menghampiri. Turun dari motor, Arza dan Aira memeluknya sambil bercerita tentang di sekolah hari ini. Audia dan Alvin mendengarkannya, begitu juga Yuna dan Kana. Hingga sampai Arza dan Aira masih bercerita dengan ceria, semangat. Alvin dan Audia kompak mengganti seragam sekolah dengan baju di rumah. Baju kapal warna biru bergambar kartun lucu. Alvin mencubit pipi anak-anaknya gemas. Selesai ganti baju, Alvin hendak memeluk tapi kedua anaknya sudah berlarian. "Ayah, Ma, lapar." Si kembar berlarian menuju ruang makan. Di mana Yuna dan Kana sudah menyiapkan semua di meja. "Ayuk Mas." Audia menarik tangan Alvin untuk ikut makan juga. Bagaimana cerita selanjutnya?